tampilan pendekar-pendekar SMP Darussa yang alhamdulillah menjadi juara nasional di tingkat Samponi Cup. Hadap kanan, hadap kiri, dan lain sebagainya. Ya. Komando, saya ambil alih seluruhnya. Siap, gerak, hadap kanan, gerak. Kita dapat berkumpul bersama dalam acara visitasi akreditasi sekolah. Salawat seiring salam, marilah tetap kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya ucapkan selamat datang kepada tim asesor Bani SM, kepada Ibu Dayu Retno Puspitasari MPD dan Bapak Yefridal. Dan saya ucapkan kembali terima kasih sudah datang di sekolah kami dalam acara kegiatan visitasi akreditasi. Connected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan rahman dan rahimnya hingga kita bisa kumpul di sekolah Darussalam dalam rangka mengikuti visitasi akreditasi dari Ban SM di sekolah Darussalam ini. Shalawat seiring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam zulmat ke alam nur. Yang saya hormati Ibu Dayu Retno Puspita MPD, yang saya hormati Bapak Ustadz Yefridal, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah,
Dan juga yang saya hormati Bapak Komite yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, seluruh Dewan Guru semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor yang telah hadir pada hari ini dengan tepat waktu, karena saya informasi dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak saya siap datang OTW ke SMP Darussalam pada jam 7:30. Alhamdulillah akhirnya semuanya datang tepat waktu dan acara mungkin akan kita segera laksanakan. Tentunya dalam visitasi akreditasi ini akan sangat berharga bagi label sekolah kami yang kebetulan Yayasan beserta jajaran Dewan Guru, komite yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengkawal jadwal yang telah ditetapkan pada pagi hari ini, yaitu visitasi akreditasi untuk SMP Darussalam. Selamat datang pada Bapak dan Ibu di Sekolah Darussalam Panongan, SMP Darussalam Panongan. Ini ada perbatasan antara Cikupa dan Panongan, di paling utara di Panongan. Panongan ini ada 8 desa dan kebetulan Mekar Bakti ini adalah satu-satunya kelurahan yang sebagian wilayahnya sekarang sudah menjadi banyak klaster. Dari 3 kampung dan 5 RW sekarang menjadi 16 RW dengan adanya Citra Raya, sehingga ini adalah potensi yang sangat besar untuk maju dan tumbuhnya SMP Darussalam yang ada di sini. Itu makanya perlu adanya daya tarik yang baik dan maksimal yang harus kami perjuangkan agar SMP Darussalam ini terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Alhamdulillah dari beberapa tahun ini kita terus selalu tetap dalam penerimaan siswa baru dalam posisi 3 rombel ya. Kita ingin tetap ke depan itu ingin naik dan lebih naik, baik dalam hal kemajuan dalam penerimaan siswanya, kemudian juga dalam peningkatan mutunya, peningkatan fisiknya dan lain-lain. Semoga dengan hasil akreditasi ini juga memberikan sebuah motivasi yang besar pada kami, pada teman-teman semua guru, dan kami ucapkan pada guru-guru semua. Alhamdulillah sudah bertukus-tukus di sini dalam waktu yang lama. Guru-guru kami banyak yang senior Pak, ya, yang sudah kepala 5 ada, itu kan, kepala 4 banyak. Ya, nanti mungkin ada ke depan. Seiring dengan siswanya yang bertambah pun kita akan mendapatkan guru-guru yang lebih muda, yang lebih energik, yang lebih inovatif dan yang lain-lainnya. Semoga dengan visitasi ini menjadi stimulus yang baik buat kami memacu dari berbagai tantangan, hambatan, gangguan dan segala macamnya yang harus kami perjuangkan seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebijakan pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa tantangan internal dan tantangan eksternal ini begitu beratnya. Seiring dengan perkembangan adanya pergantian kurikulum dari kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat, kurikulum merdeka yang sekarang pada 2024 harus menerapkan implementasi kurikulum merdeka, sehingga gonjang-ganjing seperti itu mungkin adalah merupakan suatu tantangan bagi guru untuk bisa merefleksikan bagaimana komunikasi dengan anak didiknya lebih baik dan lebih kreatif. Nah itu mungkin walaupun
dengan berbagai perubahan-perubahan seperti itu, kadang-kadang guru-guru masih kebingungan karena endingnya tetap dalam rapotnya masih ke kurikulum 13. Kira-kira penilaian seperti itu. Walau yang sudah bertungkus-tungkus bareng-bareng dengan kami di sekolah ini, dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Sekolah Darussalam Panongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu profil sekolah yang akan dipaparkan langsung oleh saya pribadi supaya ada gambaran ya Bapak Ibu untuk penilaian sekolah. Nah, untuk profil sekolah, nama sekolah SMP Darussalam, untuk NPSN dan NS-nya 2062280304011. Status sekolah kami yaitu swasta. Akreditasi sebelumnya kami terakhir akreditasi di tahun 2017 yang alhamdulillah mendapatkan kriteria B baik dan dengan nilai 81. Semoga tahun ini atau hari ini akreditasi kita bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Tahun berdiri kami yaitu bulan Juli tahun 2007 dengan etika sehingga menjadi kearifan dalam bertindak dan berperilaku. Selanjutnya yang kedua adalah mengkondisikan warga sekolah untuk selalu berdisiplin dan berbudi pekerti luhur lewat keteladanan sikap dan perilaku serta tindakan. Selanjutnya yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif dan efisien sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal dengan potensi yang dimiliki. Selanjutnya yang keempat adalah menumbuhkan semangat untuk kegiatan bagi semua warga sekolah, baik dalam bidang pembelajaran di kelas ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yang kelima, menciptakan suasana pembelajaran yang PAIKEM. PAIKEM itu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, tanpa takut salah dan demokratis. Selanjutnya penghayatan dalam. Saya hormati perwakilan dari Yayasan Darussalam Ibu Hajah Sri Astuti. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Haji Suharli MA. Yang saya hormati Bapak Yukidal selaku asesor. Yang saya hormati Bapak Komite dan Bapak Ibu Guru serta adik-adik. Salam kenal Bapak Ibu, kami berdua, saya Ibu Dayu Retno Puspita dan juga Bapak Yukidal. Kami selaku asesor amanah dari BADSM Provinsi Banten izin melakukan visitasi di SMP Darussalam. Tujuan kami melakukan visitasi di sini, di sekolah ini, yang pertama ingin memverifikasi unggahan data atau file yang Bapak Ibu sudah upload di Sistema. Ingin memverifikasi apakah file-file data-data yang Bapak Ibu sudah unggah itu sesuai tidak dengan kinerja Bapak Ibu di sekolah ini. Akan saya paparkan sedikit perihal jalannya visitasi. Yang pertama, ada 3 instrumen yang kita lakukan pada saat visitasi. Yang pertama, telah dokumen. Kita akan menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan butir-butir yang ada di akreditasi. Lalu yang kedua, nanti kami akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak sekolah. Siapa saja yang diwawancara? Yang pertama, kami akan mewawancari kepala sekolah, ketua yayasan. Mungkin kalau ketua yayasan tidak ada, perwakilan Ibu Hajah Sri Astuti. Lalu kami akan mewawancarai guru-guru yang kami wawancarai, wali kelas, lalu ada guru BK, ada guru ada perpustakaan tidak?
dari sini. Baca ya, oke. Lalu nanti kami akan mewawancarai Bapak Komite, izin ya Pak ya. Pada hari ini kami akan mewawancarai Bapak. Lalu kami akan mewawancarai tokoh masyarakat. Kalau bisa tokoh masyarakatnya diambil dari anggota komite. Kalau memang tidak ada, sekitaran dari sini saja. Seperti itu. Lalu kami juga akan mewawancarai lulusan, alumni yang sekarang mungkin sudah SMA di negeri atau mungkin SMA di swasta, seperti itu ya. Begitu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya suaranya agak ini karena memang kemarin kami melakukan visitasi di Serang, jadi agak lelah ya Pak ya. Kemarin kami pulang sore, jadi istirahat sampai dari Serang sampai ke Ciledug, rumah saya di Ciledug. Jadi lumayan, akhirnya harus kesini lagi seperti itu. Jadi sorenya. Lalu terima kasih banyak Bapak Ibu sambutannya tadi sudah ditunjukkan prestasi dari pencaksilat maupun juga dari pramuka seperti itu. Nah, memang sekarang untuk akreditasi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Sekarang ada perubahan. Ada 4 komponen yang Bapak Ibu harus ketahui. Yang pertama, komponen mutu lulusan. Yang kedua, mutu guru. Yang ketiga, proses pembelajaran. Dan yang keempat, manajemen sekolah. Untuk akreditasi apa saja, karya tulis guru apa saja, tolong ditunjukkan keunggulan-keunggulannya karena itu yang menjadi nilai tambah dari sekolah ini, seperti itu. Mungkin setelah sambutan penutup nanti kita akan keliling sekolah terlebih dahulu ya. Kita akan melihat ruangan-ruangan, mengecek ruangan, lalu nanti dilanjut dengan wawancara, begitu. Wawancara atau langsung observasi ke kelas, Pak? Habis keliling langsung wawancara, jadi langsung wawancara. Nanti habis keliling ruangan, nanti kita minta 2 kelas. Masing-masing saya akan mengobservasi guru yang mengajar. Mohon gurunya siapkan RPP, media maupun juga metode apa yang digunakan seperti itu. Setelah melakukan observasi dari guru yang mengajar di kelas beserta siswanya, nanti kami akan ada pengisian angket yang diisi oleh siswa. Pengisian angket apa? Terkait dengan bullying atau perundungan. Jadi ada sekitar 8 butir yang harus diisi oleh siswa. Kami butuh sekitar 20 siswa saja untuk mengisi. Pastikan siswanya memegang handphone karena mengisinya via link. Begitu. Mungkin itu saja dari saya selaku asesor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak Yefrial, mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih kepada tim asesor yang telah memberikan sambutan dan tujuan kedatangannya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Acara selanjutnya yaitu visitasi akreditasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada pedagang timun suri yang manis ya. Timunnya sangat manis. Dan ini enggak ini ada bukan. Kita sekarang Koperasi Darussalam. Koperasi nama Kantin Darussalam. Dan ini adalah apa namanya? Seperti di Arab ya. Timun suri. Timun suri ini adalah obat yang sangat mujarab ketika kita mati suri ya. Ini sangat mujarab ketika kita pada posisi sangat haus dan lapar ya. Nah, ya saya tidak bisa banyak berbicara karena memang seperti itulah. Nah, jadi dari pembahasan tadi nanti di dalam
di dalam rekomendasi kita akan melihat misalnya komponen mutu lulusan dari 11 mutu bukti mana yang rendah nilainya gitu, mana yang di bawah 4 misalkan. Itu juga dari proses belajar mengajar mana yang di bawah 4, itu juga yang mutu dulu dan manajemen. Nah misalnya untuk lulusan itu misalnya poin 3 atau poin 4 nilainya kecil misalkan, jadi kita lihat apa sebabnya. Jadi yang itu proses pelajaran kita lihat itu berkorelasi tidak gitu. Kita cari korelasinya, gitu juga cari korelasi terhadap guru, dan juga manajemen. Nah jadi dari itu akan dibuat rekomendasi mutu guru, rekomendasi mutu lulusan, rekomendasi mutu pelajaran, rekomendasi mutu administrasi atau ADM manajemen. Nah dari situ nanti bapak ibu, terutama yang pemegang kendali sekolah akan bisa melihat apa sih yang kira-kira yang perlu dilakukan berkaitan pada sekolah. Dan rekomendasi ini tidak hanya pada sekolah yang walaupun nilainya A semua, itu tetap dikasih rekomendasi kita. Karena ada bagian-bagian tertentu yang perlu diperkuat, ada bagian tertentu yang perlu dipertajam. Jadi saya sudah masuk mulai dari proses bagaimana dengan guru tadi ya, matematik. Nah secara keseluruhan kita lihat yang masih kurang adalah pemanfaatan teknologi informasi ya. Tidak menggunakan fokus juga ibu tidak memakai internet kan, maka ada itu bisa pakai internet anjuran langsung buka, jadi tidak itu yang masih belum. Tapi kalau ibu ini tadi ngajarnya walaupun metode sama adanya, tapi menurut saya itu cukup bagus itu. Artinya dia dapat materi tadi mengenai itu kan dulu ya. Kami statistika ya, itu dicobakan ke orangnya gitu, misal di anak berapa ini masih anak boleh sampai situ dikelompokin gitu kan, presentasi gitu kan, itu bagus sekali menurut saya, itu bagus gitu kan. Nah, tetapi kalau anda itu di situ menggunakan PowerPoint, menggunakan aplikasi, itu kan kalau untuk statistik itu dalam bentuk tadi grafik belakang misalkan grafik presentasi ya, atau grafik sudut itu kan derajat ya, itu kan kalau tinggal grafik jadi kan gitu ya. Nah tapi prosesnya itu gimana? Nah itu sama seperti itu. Begitu juga untuk komputer tadi ya, komputer lab walaupun pakai sama, tapi saya itu belum memadai gitu. Jadi juga belum terlihat, belum kelihatan tadi. Ya kalau memakai ruangan, karena ada di juga. Dia memakai ruangan, kita kalau alat itu belum ada gitu kan. Butuh laporan memakai ruangannya gitu, nah kayak seperti itu. Itu satu lab ya. Kalau di SMK itu mungkin ke bengkel ya. Jadi itu sebenarnya ada itu, misalnya komputer di berapa, kondisinya bagaimana gitu kan. Terus dapat itu perangkat berapa, itu kita harus bicara. Kemudiannya berapa, itu berapa hasilnya bagaimana. Kita semua kan di situ harusnya. Jadi nggak saya lihat itu. Ya, terus kalau kenal ada gitu. Perawatan anak jadi nanti kita dikasih nilai itu yang pertama itu udah dari segi prosedur mengajar. Nah terus kalau nilai saya tahu kemarin nih cerita yang nomor 10 itu kemarin dari PIO udah deh presentasi diagram itu udah itu lihat kemudian kalau di PIO itu ya. Kemarin khusus saya kirim ke website gitu ya. Jadi di situ nggak bisa main kita itu berdasarkan data gitu. Jadi 2003 tahun terakhir itu gimana peningkatan karyanya gitu kan, peningkatan hasil ujian sekolahnya di dunia apa gitu. Itu harus ada data analisa. Jadi kita harus tembak gitu. Jadi rasanya gitu. Jadi durasi data itu harus ini gitu ya, yang lain. Kalau kepuasan memakai lulusan itu apakah sudah dilakukan berdasarkan studi sesuai dengan studi medis? Sudah lihat belum deh. Nomor 11 ada itu di laporan itu ya. Nomor 11 bukan itu artinya berdasarkan studi itu ya, artinya kepuasan sikap. Coba ya kepalanya saya bawa dulu. Bukan nanya lagi. Karena nomor 11.
hasil angket itu kedudukan. Nah ini angkanya ada, cuma tidak berdasarkan, kan ada sikap itu religius, apa itu hiburan, tanggung jawab. Jadi aspeknya sikap, indikatornya ada 4, yang kedua aspeknya pengetahuan, indikatornya ada berapa, yang ketiga aspek teknologi ya, ada berapa. Jadi ada 2 sini. Ya itu harus seperti itu. Akhir itu kan pakai ini bisa, gampang. Ini pakai apa nih? Pakai Google Form. Nah, tapi indikatornya yang tidak sesuai. Akhirnya ada indikator. Jadi di surat relasi ada itu. Nomor 10 pakai itu. Kan di situ kan? Itu data itu. Tapi tadi kita nanya ke orang tua murid. Kalau wawancara dapat tadi orang tua murid, bagaimana alumninya dan apa di situ gimana kan? Bisa. Tapi kalau angket kan itu sebarannya itu bisa kepada sekolah yang pakai lulusan. Kalau SMP kan sekolah pakai lulusan, bisa SMA atau SMK. Kita kasih ke anaknya nanti akan mengirim ke gurunya, Pak, kalau bisa pakai ini berdasarkan apa untuk saya sendiri, gitu. Nanti anaknya yang isi guru. Nah kalau SMK kan biasanya isi angket itu kepada guru ini, kepada perusahaan yang pakai itu juga. Angket itu begitu. Jadi itu saya tahu perlu. Kenapa saya katakan perlu untuk koleksi kita nih? Guru dosen kita apa yang diberikan kurang? Kalau perlu tambah di bawahnya angket itu masukannya apa? Itu perlu. Jadi orang datang makan aja kan perlu dia survei. Apa sih yang enak makan saya gitu kan? Apa yang apa gitu kan? Nah, kita kan produknya kan siswa. Apa produk yang bisa terima masyarakat semua kan gitu? Apa laku nggak di masyarakat kayak gitu? Itu arahnya gitu Pak. Terus yang saya proses perjalanan itu tadi kalau itu akan butuh lulusan ya. 11 poin, habis itu proses perjalanan dan butuh guru. Nah kalau butuh guru, salah satu tadi yang saya soroti adalah seperti kalau proses perjalanan nanti itu tadi namanya nanti proses namanya. Kalau butuh guru, salah satunya adalah guru kalau sedang melakukan suatu pelatihan atau suatu pelatihan apa di luar misalkan, itu dia harusnya bisa melakukan diseminasi Pak. Diseminasi itu artinya ditularkan ke teman lain. Jadi ditularkan ke teman lain dapat informasi. Atau guru itu juga melakukan evaluasi diri. Itu kalian. Nah, evaluasi diri penilaian teman sejawat, penilaian siswa. Nah hasil itu didiskusikan, didiseminasikan. Misalnya ibu ini kelebihannya ini, kekurangannya ini, kurang ini, nanti didiskusikan. Didiskusikan itu nanti akan dapat suatu kesimpulan. Nah apa gitu? Hasilnya diseminasi itu bisa juga masuk program tahapannya. Begitu juga dengan supervisi kepala sekolah dan manajemen. Kepala sekolah melakukan supervisi. Tidak lanjutnya apa, hasil temunya apa, itu setiap orang pasti beda. Hasil temu pasti beda. Mungkin bapak ini temannya memberikan materi pelajaran soalnya kurang kencang misalnya. Atau bapak ini, ibu ini mungkin kurang masuk kelas gitu. Bapak ini mungkin apa lagi ya, metode tidak sesuai misalkan, bapak ini mungkin dikatakan apa. Nah, dari hasil supervisi tadi itu dilakukan satu pertemuan, bisa juga persoalan langsung di gurunya, bisa juga berkelompok 5 orang, pertemuan di situ nanti diadakan diseminasi juga, bisa didiskusikan. Nah mana yang bisa selesaikan pada itu juga atau pada bulan juga. Kalau misalnya kurang menguasai kelas, hasil supervisi tadi perbaiki, nanti bulan depan masuk lagi supervisi. Kalau misalnya di situ butuh hasil supervisi tadi seperti apa tadi ya, pertemuannya apa tadi, perlu meningkatkan apa tadi Pak, strategi pembelajaran misalkan. Nah itu seluruh guru misalkan, bagaimana kita lanjutnya masuk ke program kerja tahun depan menjadi pelatihan guru itu dilatih secara umum semuanya, bisa mendatangkan narasumber, bisa mendatangkan pengawas. Nah itu tidak lanjut masuk ke dalam program kerja. Jadi ada rencana terlanjut, tapi sekarang jangan aja tidak ada masuk ke program kerja. Juga kalau tadi apa namanya seperti rapor mutu ya, rapor pendidikan, kalau sekarang terpaksa karena masuk atas, terpaksa sekarang. Jadi dilihat dari dari 8 standar pendidikan tadi, dilihat nanti mana rendah keluar ke 5 rekomendasi apa ya atas.
Nah, kalimat yang luar itu apa yang akumulasi itu di guru kita itu belum juga sesuai dengan sekolah. Sekolah kan pilih. Mana juga yang mampu sekolah dilaksanakan gitu kan? Mana juga ujian. Nah itu sekarang sudah terpaksa. Sudah dipaksa membuat program itu berdasarkan hasil analisis evaluasi tahun kemarin. Kalau dulu kan tak nyambung gitu sih kan? Analisis kemarin itu sudah dilakukan. Program media 2003 juga gitu, 2004 itu tidak ada berkesinambungan gitu. Itu intinya seperti itu. Jadi itu yang saya lihat dari apa namanya secara umum hampir semua sekolah seperti itu, hampir semua sekolah. Jadi kemarin ada SMK Indonesia itu sudah bagus sekali. Cuma itu rohnya tidak ada. Lanjutan program-program yang terasa masih kurang pada tahun sebelumnya tidak terulang ke depan. Jadi seperti teknologi dari ibu bikin ibu apa yang bisa ibu punya LPP rasanya ngajar apa itu sekarang ngajar mengenai A gitu. Kalau sekarang ngajar itu tentu ngajar itu lagi LPP itu sama nggak jadi tahu aja gitu kan. Artinya yang sekarang dievaluasi berapa dapat informasi anaknya materinya terus tentang evaluasi disesuaikan hanya peningkatan ini mungkin akan mendorong gitu pasal PI atau bahan atau apa gitu dari materi itu gimana cara penyampaiannya penguasaan itu lebih tinggi atau banyak seperti itu. Jadi PJSPP itu sebenarnya juga harus dievaluasi tahun tergantung dari hasil evaluasi yang kita lakukan. Nah di situ akan ada peningkatan tapi kalau tidak evaluasi tidak putus tidak terulang lagi putus jadi peningkatan itu tidak jelas. Nah itu untuk meningkatkan kualitas salah satu itulah bentuk kira secara umum semuanya yang bisa saya lakukan tadi ya. Untuk ini saja, tapi untuk lebih detail nanti pas kalau sertifikat akreditasi keluar itu akan ada rapat di samping akreditasi kami secara lebih waktu nanti mulai dari awal itu sampai minggu. Barangkali itu saja. Terakhir mohon maaf atas segala kekurangannya mungkin kita tidak ada kami mungkin sebagai asesor dalam pertanyaan dari DP itu kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rijal. Mungkin ada tambahan dari Ibu Dayu. Silakan kepada Ibu Dayu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Yenti, nanti Bapak Kepala Sekolah, Ibu Yayasan beserta Bapak Ibu Guru. Tadi sudah sebagian besar diarahkan oleh Pak Yenti, ya sudah disampaikan oleh Pak Yenti. Memang untuk satu hari ini kami sudah menggali data dari unggahan Bapak Ibu yang sudah disisihkan. Kami sesuaikan juga dengan IPR-nya, lalu kita cross check apakah dokumen itu memang ada atau tidak. Makanya kami datang ke sini untuk verifikasi. Lalu kita juga tadi sudah observasi ya Pak ya, observasi sudah keliling, melihat proses pembelajaran, lalu melihat ruangan dan sebagainya. Kami sudah mewawancarai siswa juga, mereka sudah mengisi angket. Dari hasil wawancara siswa itu mereka benar-benar jujur apa adanya mengatakan kami sudah banyak mendapatkan data dari siswa. Begitu pula kami juga sudah mewawancarai guru berkaitan dengan untuk 4 dari komponen sudah banyak disampaikan oleh Pak Yenti. Artinya Bapak Ibu untuk guru mohon ditingkatkan dari segi kualitas mengajarnya, KBM-nya dan sebagainya. Untuk refleksi diri terutama ya. Jadi yang saya belum lihat itu Bapak Ibu guru belum ada catatan refleksi diri. Apa saja kekurangan dan sebagainya. Remedial tadi saya melihat hanya 1-2 orang saja yang melakukan remedial atau pengayaan. Saya belum lihat ada catatan pengayaan seperti itu. Lalu untuk kehadiran ya Pak ya, daftar tiket ya. Saya tadi melihat di kehadiran banyak yang telat, lalu ada yang tidak hadir dan sebagainya. Itu mohon menjadi koreksi ya bagi sekolah ya Bapak ya. Lalu untuk keterkaitan dengan sarana dan prasarana serta kebersihan sekolah itu diutamakan seperti itu ya. Jadi nanti Pak Kepsen izin nanti kami diskusi
Lalu nanti keputusannya Bapak Ibu bisa lihat, Pak Reksa bisa lihat di rekomendasi kita hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas sekolah ini. Seperti itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dayu. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas, pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan semangat dan kualitas pendidikan di lingkungan kita. Tadi kita sudah simak tentang bagaimana mutu lulusan, mutu guru, mutu kegiatan belajar dan bagaimana dengan sekolah. Artinya bahwa itu adanya dan itu harus kita perbaiki, jangan menunggu nanti. Ya, nanti kita sekarang mencatat, melihat terus bahwa dalam pendidikan ini emang terus beregulasi. Ya, mungkin besok ada kebijakan baru pun kita harus bisa mengikuti. Namun yang jelas bahwa apapun yang sudah direkomendasikan secara lisan ini, kita sudah bisa mendengar bahwa perbaikan sarana yang kami terus upayakan setiap hari. Sekarang pun ada 3 kelompok yang kerja di depan, yang di kelas juga dan di belakang. Itu mungkin akan dalam prioritas kita untuk kebersihan dan yang lainnya. Tentang kehadiran mungkin sedikit banyak kita bukan mencari alasan dengan jawaban menjelas dan lain-lainnya, bahwa sejak pandemi ya anak-anak mungkin agak sulit, apalagi sekarang ada sekolah ramah anak dan yang lain-lainnya, itu mengakibatkan guru-guru tidak bisa terlalu tegas dalam hal menegur anak. Yang kedua, bahwa mungkin basic anak-anak kita itu ya kalau yakin jelas, tetapi kadang-kadang sebagian juga ada yang anak-anak tidak jelas statusnya, makanya nggak ada hubungan, nggak ada tinggalnya dengan saudara atau dengan yang lain dan yang lainnya. Tapi itu mungkin bagian daripada itu. Mudah-mudahan apapun itu menjadi sebuah catatan bagi kita untuk terus memperbaiki kondisi sistem dan keadaan agar yang diharapkan sesuai dengan instrumen itu supaya ya meningkat, baik dari sisi lulusannya maupun gurunya. Dan tadi itu sudah diinformasikan bahwa semua kekurangan-kekurangan ini harus direfleksikan dan menjadi program. Dari program itu menjadi AKAS. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan sekarang ini nanti bisa terakomodir dalam AKAS. Itu secara sistem harusnya seperti itu. Mudah-mudahan ini kita terus bisa saling mengingatkan dan meningkatkan kembali bagaimana ke depan menjadi lebih baik lagi secara keseluruhan. Yang jelas bahwa kesemuanya itu intinya adalah bagaimana menjadi sejahtera, gurunya sejahtera, anaknya sejahtera dengan kegiatan ini. Kesejahteraan tidak mesti materi, tapi kenyamanan batin dan yang lain-lain. Itu saja mungkin. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas satu kunjungan, kehadiran dan pelajarannya pada hari ini, atas kunjungan dari Pak Asesor dan Ibu Asesor yang hari ini. Nah, ini adalah sekali lagi saya tidak bisa berkata banyak, sehingga bahwa terima kasih sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan kita terus masih bisa berkomunikasi dan berkonsentrasi dalam banyak hal tentang pendidikan khususnya di SMP Marita. Misalnya, dan mohon maaf apabila dalam di luar konteks pelayanan kami, pelayanan kami yang mungkin tidak terkenal dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi